Oh haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya, buat hambanya yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya semua ada maksud Tuhan, amin, haleluya. Dan sebelumnya jujur aja saya waktu di Bekasi, sementara minggu ini saya diminta untuk melayani di gereja GPDI yang ada di Babelan. Waktu itu bulan lalu, tapi saya bilang kayaknya saya ada pelayanan, padahal belum, haleluya. Tapi rupanya ya puji Tuhan, haleluya. Minggu kemarin waktu saya ada di Solo, tiba-tiba Pak John telepon saya, kamu minggu ini pelayanan. Saya bilang, oh puji Tuhan, rupanya makanya saya sempat bilang yang di Babelan, kayaknya saya artinya belum bisa karena ada pelayanan. Tapi rupanya disinilah waktunya, tempatnya. Puji Tuhan. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan saya bersyukur karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita langsung akan membukakan Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Maaf sebelumnya Pak Adam, tolong kacamata saya, maaf, haleluya. Maklum ya, ada kacamata di situ. Haleluya, rupanya saking semangat langsung maju, lupa bawa kacamata. Ya, puji Tuhan, haleluya, makasih. Baik, pembacaan kita dari kitab Tawari, haleluya. 2 Tawari pasal yang ke-17. 2 Tawari pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-12 kita akan sama-sama untuk membacanya sekali lagi. 2 Tawari pasal yang ke-17 ayat 12. Haleluya. Kita sama-sama untuk yaitu membacanya. 1, 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan tema yang ada. Yosafat makin lama makin kuat. Haleluya. Dan luar biasa kuatnya. Haleluya. Dan saya percaya adalah kehendak daripada Allah. Kehendak daripada Tuhan agar supaya apa? Supaya saudara dan saya semakin lama semakin kuat iman kita. Amin. Haleluya. Semakin lama semakin kuat pengharapan kita, pelayanan kita, pengenalan kita kepada Allah, kepada Tuhan, supaya apa? Sekali lagi semakin kuat, haleluya. Sebagaimana dikatakan, Yosafat makin lama makin kuat, haleluya. Kenapa saudara kekasih di dalam Tuhan? Dia semakin lama semakin kuat. Sebab Alkitab berkata, sebab Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, haleluya. Sebab itu dia semakin lama semakin kuat. Dan haleluya, kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan mau supaya kita semakin lama semakin kuat di dalam Allah, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, kekasih di dalam Tuhan? Untuk yang kedepannya ada masalah, ada persoalan, masalah yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita kuat iman kita, kuat keyakinan kita, kuat kepercayaan kita, apapun badai, apapun yang boleh datang menimpa dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap kuat. Sebagaimana Sadrak, Mesak, haleluya, dan Abednego bersama dengan Daniel, tatkala mereka berada di negeri pembuangan, ada di Babel, mereka tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak percaya, orang kafir. Mereka menghadapi tantangan, tetapi kekasih di dalam Tuhan, iman mereka tidak goyah. Sebab apa? Mereka kuat dalam Tuhan, kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Iman mereka begitu kuat. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, supaya saudara dan saya semakin kuat. Dan Alkitab berkata, supaya saudara dan saya semakin kuat dan kuat di dalam Allah. Kuat di dalam Tuhan, dalam pelayanan, dalam iman kita. Firman Tuhan sama-sama kita tahu. Di dalam kitab Yesaya berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Artinya orang yang haus dan yang lapar dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang rindu beribadah kepada Tuhan, yang rindu menyembah Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Sebagaimana dikatakan, dia akan mendapatkan kekuatan baru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kekuatan baru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, saudara kasih dalam Tuhan, tidak takut menghadapi angin badai yang besar, masalah yang besar,
besar, persoalan yang besar, problem yang besar. Oh haleluya, sekali lagi saya katakan, ya Raja Wali tidak takut dengan angin badai yang besar. Karena apa? Karena dia sejak dari kecil, dia sudah dilatih, dia sudah dibina, dia sudah dibentuk sehingga kekasih di dalam Tuhan. Tatkala dia sudah menjadi dewasa, sekali lagi menghadapi badai, malah dia menikmati, haleluya. Sebab apa? Kekuatan sayapnya yang luar biasa. Oh haleluya. Sekali lagi saya katakan sebagaimana firman Tuhan yang sama-sama kita ketahui. Ya di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-1. Bapak sekali lagi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia bagaikan Raja Wali. Saya katakan tadi Raja Wali yang begitu kuat. Sayapnya begitu kuat sehingga tidak takut menghadapi badai. Sebab sejak dari kecil dia sudah dilatih. Haleluya. Dan sama-sama kita tahu bagaimana tentang Raja Wali. Raja Wali haleluya dicatat dalam Alkitab saudara. Dia kalau buat sarang saudara di atas bukit. Supaya apa? Jauh dari mata ular. Jauh dari ular, sehingga dia ada di atas bukit. Dan pada waktu dia di atas bukit, dia buat rumahnya di sana. Dia buat sarangnya, dan sarangnya itu bukan dari daun-daunan, tetapi saudara dari ranting-ranting kering yang ada, yang dia buat sarang di sana. Dan setelah itu dia ada di sana, dan setelah itu saudara, dia bersama dengan pasangannya. Ya Raja Wali itu setia dengan pasangannya, haleluya. Saudara, dia tidak mau ganti-ganti pasangan, tetapi dia sangat setia dengan pasangannya. Dan setelah dia bersama-sama dengan pasangannya yang berada ya di sarang yang dibentuknya, yang dibuatnya. Dan setelah itu mereka hidup bersama-sama. Dan setelah itu mereka mulai ya karena hidup bersama mulai bertelur di sana. Dan setelah itu telur yang ada dia erami saudara. Dan setelah dia erami selama 21 hari. Setelah sekian lama 21 hari setelah dia menetas. Maka induknya ini akan memberikan makan kepadanya. Karena Raja Wali itu saudara dia begitu terbang. Dia punya pandangan yang jauh. Punya pandangan yang tajam. Dari ketinggian yang ketinggi sekali saudara. Dia bisa lihat haleluya. Di darat di mana ada ayam. Atau di laut di mana ada ikan. Di permukaan saudara. Sehingga saudara dia dengan menukik begitu rupa. Karena dia punya pandangan yang sangat tajam sekali. Sehingga diambillah ikan itu. Karena cengkraman yang begitu kuat. Lantas dibawa kepada anaknya, haleluya, dikasih makan. Dan setelah itu karena dikasih makan, disuplai saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Dan setelah sudah mulai dewasa, ya setelah mulai dewasa, Alkitab katakan saudara kasih dalam Tuhan, maka ya induknya ini atau orang tuanya ini menyuruh dia agar supaya dia keluar dari sarangnya. Supaya apa? Supaya dia bisa cari makan sendiri. Karena apa? Jangan hanya disuplai oleh orang tuanya, jangan dikasih makan orang tua, tapi dia harus mandiri, dia harus kuat, haleluya. Dan dikasih makan. Ya rupanya si Raja Wali ini sudah keenakan saudara. Karena apa? Karena dikasih makan sudah. Sehingga merasa enak, haleluya. Sehingga waktu disuruh keluar dari sarangnya, dia gak mau saudara. Karena ada keenakan. Tetapi saudara, karena induknya yang sangat bijaksana, ya haleluya, sekali lagi dia mau melatih anaknya. Sebab itu Alkitab berkata, maka dia goncanglah itu sarangnya. Dia goncang sarangnya agar supaya apa? Supaya dia bisa keluar dari sarang, keluar dari zona nyaman. Ya, karena dia tidak mau keluar, Alkitab berkata digoncang, tambah lama tambah kencang, haleluya. Mari kita baca ayatnya, ayat yang tidak asing buat saudara dan saya, haleluya. Ulangan pasal 30 ayat 11, apa dikatakan? Ulangan 30 ayat 11, ya. Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya. Saudara, karena dia sudah mulai dewasa, jadi induknya mau mendidik dia, haleluya. Supaya apa? Supaya dia siap, kuat menghadapi badai, kuat menghadapi masalah persoalan. Digoncanglah sarangnya. Tak kala digoncang sarangnya, mungkin pertama anaknya pikir, wah ini mama papa ini bercanda ini, haleluya. Karena sudah digoncang saudara, ya. Tapi tetap dia mau keluar. Akan dikatakan digoncang, bangkitkan, dihajar habis-habis. Sampai-sampai
sarangnya saudara rusak. Sarangnya hancur, haleluya. Saudara, demikianlah dalam pengiringan kita kepada Allah. Mengiring kepada Tuhan. Tatkala kita masih baru di dalam Tuhan, haleluya. Oh kayaknya enak banget nikmatnya. Merasa kasih Tuhan. Merasa anugerah Tuhan yang luar biasa. Apa yang menjadi doa kita dijawab Tuhan. Minta apa saja didoakan Tuhan. Bahkan ada rekan-rekan, ada teman-teman yang mendopang, yang mendukung. Karena Tuhan yang menggerakkan. Saudara, tetapi tiba-tiba goncangan datang. Goncangan datang. Alkitab kata saudara, maka Raja Wali dia goncang bangkitkan isi sarangnya. Haleluya. Supaya apa? Dia keluar dari zona nyaman. Begitu juga kadang-kadang saudara dan saya, kehidupan kita, tatkala kita mulai melayani, tatkala kita mulai mengiring Tuhan, tiba-tiba goncangan terjadi. Hidup kita digoncang, iman kita digoncang, rumah tangga kita digoncang. Haleluya. Usaha kita, pelayanan kita digoncang. Haleluya. Bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya saudara dan saya dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, haleluya. Tatkala sarangnya sudah goncang, digoncang habis. Haleluya. Akhirnya saudara, ya habis sudah. Dan induk Raja Wali nih, dia akan ambil anaknya. Dia bawa terbang tinggi, haleluya. Dia bawa terbang tinggi, saudara kasih di dalam Tuhan. Oh rupanya anaknya bilang, wah enaknya, nikmatnya luar biasa. Karena dia bisa terbang, haleluya, ke Bangkok, amin, haleluya. Oh nikmat luar biasa, haleluya. Loh kenapa saudara ketawa, haleluya. Saya kan bilang ke Bangkok, haleluya. Kalau kemarin saya nggak ke Bangkok, Korea, haleluya. Ya, saya bersama dengan anak saya ke Korea, haleluya. Ke Korea sambil syuting, amin, haleluya. Saya nyanyi, haleluya. Anakku ambil gambar, puji Tuhan, haleluya. Saya pergi ke Vietnam ambil gambar juga, haleluya. Promosi, amin, haleluya. Haleluya. Saudara, karena anugerah Tuhan. Cuma tadi malam saya bilang Pak John, saya belum ke Thailand nih, haleluya. Baru ke Israel, baru ke Singapura, baru ke Malaysia. Di Malaysia, khotbah di Malaysia waktu itu 26 orang dibaptis, haleluya. Habis baptis saya dikejar sampai sekarang masih hidup, amin, haleluya. Itu karena anugerah Tuhan, haleluya. Saya pernah cerita pertama ke Singapura, ditangkap polisi Singapura, haleluya, haleluya, haleluya. Karena apa? Tampang perokok, dicari kretek, haleluya. Enggak ada kretek. Saya bilang ke Singapura nggak boleh barokok, apalagi ke sorga, haleluya. Ya saudara, luar biasa anugerah Tuhan. Waktu saya ada di Jerman, haleluya, pernah di Jerman, ada seorang ibu bilang, tolong beliin ini apa? Saya pergi ke toko beli, karena nggak bisa bahasa Inggris, saudara, salah informasi, saya ditendang sama pelayan, puji Tuhan. Yang penting udah ke Jerman, amin, haleluya. Oh haleluya, Tuhan baik buat saya. Waktu di Sungai Yordan baptis orang, haleluya. Oh habis baptisan banyak penyiaran, maksudnya pesiara waktu itu mulai syuting, saya mulai komunikasi, mulai ngomong sana sini. Saya bilang no. Aku nggak tahu bahasa Inggris, haleluya. Sekalipun aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi puji Tuhan saya bisa bahasa roh, amin, haleluya. Oh haleluya. Karena kalau saya ya puji Tuhan luar biasa. Amin, haleluya, haleluya. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan baik buat saya, haleluya. Nah kembali kepada tadi, haleluya. Sudah dibawa terbang tinggi. Setelah sudah dibawa terbang tinggi, saudara, dari ketinggian begitu rupa, dilepaslah anak Raja Wali ini, saudara. Waktu dia dilepas, saudara, mulai kelepak. Mama gua mati. Karena apa? Dilepas. Saudara mulai kacau, mati gua udah gak sanggup lagi, gua mau pulang ke laut aja, haleluya, udah gak sanggup. Gua gak sanggup lagi, haleluya. Tetapi saudara kasih di dalam Tuhan, sengaja dilepas supaya apa? Supaya sayapnya bisa kuat, amin, haleluya. Kadang-kadang kita dilepas, haleluya. Dibiarkan sama Tuhan, biar lu rasain lu enak gak kalau digoncang, haleluya. Bukan untuk menghancurkan keluarga rumah tanggamu, bukan menghancurkan pelayananmu, supaya dewasa di dalam Tuhan, supaya kuat di dalam Tuhan, amin, haleluya. Tatkala anak Raja Wali ini mulai, setelah dia mulai jatuh ke tanah atau ke laut, dengan cepatnya sang induk dia menukik, dia taruh di atas sayapnya. Haleluya, dia bawa terbang lagi. Dia bilang apa? Ma cukup ya, haleluya. Cukup, udah gua gak kuat lagi. Oke, kuat. Yang penting kamu udah bisa sendiri, baru gua lepas. Haleluya, besoknya begitu lagi, dilepas lagi. Dan akhirnya apa saudara? Sayapnya jadi kuat.
Sehingga dia sekali lagi saya katakan, oh haleluya, tidak takut menghadapi angin badai yang besar. Haleluya. Karena apa? Karena sudah dilatih. Haleluya. Karena sudah diproses. Karena sudah dibentuk. Sebab itu bagi engkau dan saya yang saat ini mungkin mengalami proses. Haleluya. Itu adalah rencana Allah. Rencana Tuhan. Di balik dari semua itu ada rencana Tuhan. Sebab apa? Dia mau supaya kita kuat di dalam Dia. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagaimana saya katakan tadi, Sadrak, Mesak, Abednego bersama dengan Daniel. Oh haleluya, waktu mereka ada di dua negeri pembuangan, mereka diperhadapkan dengan tantangan. Daniel dilarang untuk beribadah. Oh, bahkan kalau dia beribadah, dia akan ditangkap, dia akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi dia tidak takut. Karena apa? Dia kuat. Dia kuat. Sadrak, Mesak, Abednego, haleluya. Begitu juga saudara. Oh, disuruh untuk menyembah patung. Oh, dia bilang tidak. Oh, sekalipun Allah yang aku sembah tidak menolong saya, tidak melepaskan saya tetap tidak akan menyembah. Sebab apa? Dia kuat. Dia kenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak mungkin meninggalkan dia. Karena dia tahu pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupannya tidak melebihi kekuatannya. Haleluya. Apa yang Tuhan izinkan kepadamu dan kepadaku tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Haleluya. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, tolong tampilkan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus katakan kepada anak didiknya yang bernama Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Dan saya mau berkata, kalau sampai saat ini saya masih kuat, kalau sampai saat ini saya masih melayani, itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Begitu juga Bapak Ibu, kalau sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang membuat kita berhasil. Amin. Kalau tanpa kuat, tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, saya juga mungkin sudah jatuh sejak dahulu. Puji Tuhan. Tapi sekali lagi, kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Makanya jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Oh haleluya. Tatkala engkau lemah, oh ada kasih karunia Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kesanggupan kepadamu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu dan kepadaku. Paulus yang menasihati anak didiknya yang bernama Timotius, bukan gak pernah ngalami, dia juga ngalami. Dia katakan dia pernah mengalami keram kapal, dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah menghadapi masalah besar luar biasa. Bahkan Alkitab berkata, ada duri dalam dirinya, ada penyakit dalam dirinya. Dan Alkitab berkata, sudah 3 kali dia berkata, Tuhan, supaya iblis yang ada, yang menggocak dia, supaya keluar dari dirinya. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu. Haleluya. Sebab pada waktu engkau lemah, justru engkau kuat. Haleluya. Jadi kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan pada dia. Dan itulah nasihatnya kepada muridnya, kepada Timotius. Oh haleluya. Jadilah kuat karena kasih karunia. Oh haleluya. Sebab itu semakin kita intim dengan dia, semakin kita dekat dengan Tuhan, kasih karunianya semakin besar dalam hidup saudara. Haleluya. Kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, usaha kita. Haleluya. Ada kasih karunia Tuhan. Kita juga diselamatkan bukan karena kita hebat, baik, itu karena kasih karunia. Haleluya. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi, semakin intim kita, dekat. Oke, kembali ke tadi. Kenapa Yosafat semakin lama semakin kuat? Kita tampilkan ayat yang ketiga, haleluya. Di dalam kitab Tawari tadi, 2 Tawari 17 ayat yang ketiga. Ya, kita masih ke sekitar itu. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal.
Berikutnya, ayat yang berikutnya, melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, dia disertai oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Dia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sebab apa? Alkitab berkata, sebab ia mencari Allah yang disembah oleh ayahnya. Dia mencari Allah yang disembah oleh ayahnya. Ayah daripada Yosafat yang bernama Asa, Raja Asa. Saudara, Alkitab berkata, Raja Asa pada saat dia memerintah di Yehuda, Alkitab berkata di Israel atau di Yehuda, ada terjadi kekacauan. Ada terjadi masalah, krisis yang luar biasa. Tetapi saudara, saat kala Asa menjadi raja, Alkitab berkata ada seorang yang dihinggapi oleh Roh Allah, Roh Kudus, Nabi Asaria. Dia bernubuat kepada Raja Asa dan dia berkata kepada Raja Asa, atau ia berkata bahwa kalau engkau mencari Allah, engkau akan menemui. Tetapi kalau engkau meninggalkan Allah, engkau meninggalkan Tuhan, engkau pun akan ditinggalkan. Kalau engkau mencari Tuhan, engkau akan ditemui. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau pun akan ditinggalkan. Tak kala Asa mendengar nubuatan yang ada, ia menghimbau pada dia agar supaya apa? Supaya di dalam kepemerintahannya, supaya mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Maka kita berkata, dia himbau agar supaya seluruh Yehuda semua mencari Allah, semua beribadah. Bahkan Alkitab berkata dalam 2 Tawari pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, coba tampilkan. 2 Tawari pasal 15 ayat 13 apa dikatakan? Saudara, iya. Dan orang, haleluya, ayat 13. 2 Tawari 15. 2 Tawari 15. Setiap orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus apa? Dihukum mati. Asa mengimbau supaya kepada seluruh Yehuda, haleluya, supaya semua mencari Allah, supaya semua beribadah, baik dia anak-anak, orang dewasa, orang tua, baik dia laki-laki atau perempuan, semua harus mencari Allah, mencari Tuhan, harus beribadah. Siapa saja yang tidak mencari Allah, siapa saja yang tidak mencari Tuhan, dihukum mati. Tegas. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dan Alkitab berkata, maka dengan sukacita orang Yehuda semua mencari Allah, semua mencari Tuhan, dan mereka buat perjanjian dengan Allah bahwa mereka akan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan dengan setia, dengan penuh sukacita, haleluya. Dan tak kala Asa mencari Tuhan, Alkitab berkata mereka dipulihkan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Oh, karena mereka diberkati, mereka membawa persembahan mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Kambing, domba, lembu mereka bawa sebagai korban persembahan. Haleluya. Begitu juga Asa. Selanjutnya dikatakan Asa juga membawa persembahan. Haleluya. Membawa persembahan kuku khusus. Bahkan dikatakan persembahan kudus kepada Allah. Emas, perak dan sebagainya dipersembahkan kepada Allah dan dengan penuh sukacita. Sebab apa? Sebab mereka dipulihkan, mereka diberkati Tuhan. Dan Alkitab berkata selama 35 tahun dalam pemerintahan Raja Asa, saat kala mereka mencari Tuhan, Alkitab berkata mereka dipulihkan Tuhan, mereka diberkati Tuhan, sehingga selama 35 tahun amanlah Yehuda. Tidak ada yang menyerang, tidak ada peperangan. Sebab apa? Perlindungan Tuhan. Oh haleluya, penjagaan Tuhan sehingga aman. Setelah itu saudara kasih dalam Tuhan Asa, haleluya, tatkala dia wafat, sekali lagi 35 tahun pemerintahnya selama mencari Tuhan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan setelah dia dipanggil Tuhan, digantikanlah yang bernama Yosafat. Yosafat menjadi raja pada saat dia berusia 35 tahun. Dan Alkitab berkata 25 tahun dia, haleluya, menjadi raja. Dan tadi saya katakan tadi, sekali lagi, dia mengikuti Allah yang disembah oleh ayahnya. Dan yang berikut, ayat 3, masih ayat 3 lagi, coba tampilkan lagi ayat 3 tadi.
2 Tawari pasal 15 tadi. Maklum, udah usia, haleluya, 67, mulai lupa, kacamata pun tadi nggak lupa, sampai lupa, haleluya, puji Tuhan. Makanya maaf kata, saya khotbah kemarin, bulan lalu di Jakarta, orang bilang, pendeta jadul banget sih masih pakai Alkitab, haleluya. Karena yang lain udah nggak pakai Alkitab. Ada pemuda yang bawa Alkitab, saya kasih 100.000, ada. Pemuda, ibu masih muda. Ada pemuda saya kasih 100.000. Untung gak ada, haleluya. Bukan untung gak bawa Alkitab, haleluya. Jadi saya bilang tadi, masih muda, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati, mau 100.000, mau? Mau gak? Ya untung gak mau. Kalau dia ambil 100.000, saya minta 200, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya kasih, dia harus kasih lagi saya, haleluya. Untung dia gak mau, kalau gak rugi. Oke, haleluya. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Sekali lagi, lama sekali Israel, kok jadi ini? Haleluya. 2:17 maaf. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dulu dari Daud bapa leluhurnya. Pertama, Alkitab berkata dia mencari Allah yang disembah oleh ayahnya. Berikut dikatakan apa? Tuhan menyertai Yosafat karena apa? Karena hidup mengikuti jejak yang dulu dari Daud. Saudara, standar ibadah yang dikenan oleh Allah, yang disukai oleh Allah adalah ibadah Daud. Karena ibadah Daud itu adalah ibadah pujian dan penyembahan. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Saya pernah khotbah di tempat ini tatkala Daud jadi raja. Pertama tatkala dia jadi raja, apa yang dia lakukan? Bukan dia memperkuat kerajaannya, atau maksudnya peperangannya, atau para tentaranya, atau membuat tembok yang besar. Tetapi yang dilakukan oleh Daud tatkala dia jadi raja, dia kumpulkan semuanya, rakyatnya, dia kumpulkan mereka dan dia mulai berkata, selama kepemerintahan Saul kita terpuruk, selama pemerintahan Saul kita terpuruk, kita menderita, kita kesusahan, kita menderita. Sebab apa? Kita mengabaikan tabut Allah. Kita mengabaikan Tuhan. Sebab itu, setujukah kalian? Kalau kita ambil itu tabut Allah, bawa ke negeri kita, bawa ke istana kita, bawa ke, supaya apa? Hadirat Tuhan ada di negeri kita, hadirat Tuhan ada di tempat kerja kita, hadirat Tuhan ada di rumah kita. Dan mereka berkata, siap. Baik, kalau demikian kita ambil itu tabut. Dan saya mau bertanya lagi, waktu itu tabut Allah ada di rumah siapa? Saya bertanya lagi, tabut Allah waktu itu ada di rumah siapa? Siapa? Yang benar saya tanya sekali lagi, saya kasih 200.000. Yang pertama, di rumah siapa? Saudara, ada yang bilang rumah Abednego. Saya mau berkata begini, sebenarnya bukan. Ada di rumah Aminadab. Ada di tempat Aminadab. Berapa lama? Halo? Itu tabut ada di rumah Aminadab. Halo? Jangan lihat HP. Karena ini 200.000, haleluya. Buat saya berarti, haleluya. Berapa lama? Saudara kasih dalam Tuhan, coba saya jadi, kita baca. Haleluya, 200.000 ini, haleluya. Saudara kasih di dalam Tuhan, 1 Samuel pasal 7, kok sangat salah. 1 Samuel pasal 7, coba baca 1 Samuel pasal 7. Ayat pertama. Ya, 1 Samuel pasal 7 pertama. Benar ya. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang dan mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Aminadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Terus ayat keduanya, sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim berlakulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Haleluya. Di rumah siapa saudara? Aminadab. Berapa tahun? 20 tahun. Kok lupa? Haleluya. Karena Tuhan sayang saya, karena kasih karunia ada pada saya. Karena saya lagi khotbah, amin, haleluya.
Sehingga saudara dilupakan. Haleluya. Haleluya. 20 tahun. Selama 20 tahun ada di rumah Aminadab. Tapi Alkitab berkata mereka masih mengeluh. Mereka masih bersungut. Mereka masih menggerutu. Sebab apa? Tabut Allah ada. Tapi tidak menghargai Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Sebab itu masih mengeluh. Jadi yang masih suka mengeluh. Tahu sendiri akibatnya. Haleluya. Mengeluh. Makanya Daud katakan kita ambil. Ambil itu dari rumah Aminadab. Dan diambillah. Dengan pasukan pemuji. Haleluya. Dengan pasukan penyembah tambori dan sebagainya. Mereka pergi ambil. Itu tabut Allah dari rumah Aminadab. Saudara di bawah. Di bawah saudara kasih dalam Tuhan. Tatkala di bawah ditaruh di atas kereta. Ditarik sama lembu. Waktu di jalan. Kereta ini mau terguling. Tiba-tiba yang mengiring ini saudara. Ya Usa. Dia coba pegang. Tetapi pada saat itu api Tuhan menyambar. Mati. Mati. Kenapa mati? Maksudnya baik. Karena kereta ini mau terjatuh. Tapi dia pegang. Tapi dengar tabut Allah jadi bicara. Hadirat Allah. Tidak sembarang orang. Harus ada kesucian. Harus ada kekudusan. Haleluya. Sebab itu karena api Tuhan menyambar. Karena apa? Maksud Daud baik. Maksud Daud baik. Ambil itu tabut bawa. Tapi salah. Maksud baik tapi salah. Salahnya kenapa? Tabut Allah tidak boleh ditaruh di atas kereta. Tabut Allah harus dipikul oleh para imam. Orang-orang Lewi yang sudah dikuduskan, disucikan. Karena dia taruh di atas kereta. Api Tuhan menyambar. Sek. Kadang-kadang kita berbuat maksudnya baik. Maksud baik. Tapi salah. Salah di hadapan Allah. Mati. Akhirnya saudara. Daud jadi tidak mau bawa itu tabut. Karena ketakutan Tuhan banyak. Karena apa? Kenapa ada kematian? Barulah Daud taruh itu di rumah Obed-Edom. Dia taruh di rumah Obed-Edom. Tatkala ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom sadar itu adalah tabut Allah. Hadirat Tuhan ada. Dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dia mulai jaga kekudusan, kesucian. Dia mulai menyembah Allah. Dia mulai menyembah Tuhan. Tatkala dia mulai menyembah Allah, menyembah Tuhan. Karena tabut Allah ada di dalam rumahnya. Alkitab berkata selama 3 bulan tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Keluarganya diberkati. Anak cucunya diberkati. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena tabut Allah ada. Ada hadirat Allah. Dan Alkitab berkata haleluya. Dalam 1 Tawari pasal yang ke-13. Haleluya dikatakan. Di mana Obed-Edom diberkati Tuhan. Dengan sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab tabut Allah ada di rumahnya. Haleluya. Dan dia menyembah Allah. Dia menyembah Tuhan. 1 Tawari pasal yang ke-13. Alkitab berkata begini. Haleluya. Tolong tampilkan ayat yang ke-13. Sebab itu Daud tidak memindahkan itu ke tempat ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Orang Gad itu. Terus 3 bulan lama tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom. Di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Dan segala yang dipunyanya. 3 bulan. Di rumah Aminadab 20 tahun. Masih mengeluh. Bahkan saudara pun lupa. Tapi ini cuma 3 bulan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan dia hargai. Dia hormati. Maka diberkatilah dia. Keluarganya diberkati. Anaknya diberkati. Sementara yang lain hidup dalam kemiskinan. Hidup dalam kesusahan. Hidup dalam ketakutan. Tapi mereka lihat. Waduh. Obed-Edom kenapa diberkati? Haleluya. Diberkati. Sampai-sampai bisa ke Jepang. Haleluya. Bisa ke Brunei. Wah kenapa diberkati. Haleluya. Oh haleluya. Karena apa saudara? Ada hadirat Allah. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kemarin saya dapat informasi, kemarin ada yang kasih rumah di Madiun. Haleluya. Saya bilang, Tuhan kenapa bukan saya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu gembala bilang sama saya, kemarin yang kasih rumah buat saya di Madiun. Saya kira juga aku buat Cornelis, ternyata buat ibu gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Obed Edom diberkati, keluarganya diberkati. Amin. Dan semua yang dimilikinya, yang dia punya, apa saja yang diusahakan, apa saja yang dikerjakan, diberkati oleh Allah, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Karena apa? Menghargai Tuhan, menghormat. Dan Alkitab berkata sekali lagi, Yosafat mengikuti jejak daripada bapak leluhurnya Daud. Artinya menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Haleluya. 2 Samuel 23 ayat pertama. 2 Samuel 23 ayat pertama. Apa dikatakan? 2 Samuel pasal 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Daud pemazmur yang disenangi. Pemazmur yang disukai. Khususnya disukai oleh Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena dia pemazmur yang disukai. Karena dia suka bernyanyi. Dia suka memuji dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan sampai jadi raja. Setelah jadi raja, Alkitab berkata, Mazmur 119 berkata, sehari 7 kali dia bernyanyi buat Tuhan. Saudara, sehari berapa kali ngomel. Haleluya. Tapi Daud sehari 7 kali. Padahal udah jadi raja. Sibuknya luar biasa. Tetapi masih ada waktu kesempatan untuk memuji Tuhan. Pemazmur yang disenangi. Karena dia disenangi, maka dia diurapi. Karena dia diurapi, maka dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau diangkat tinggi oleh Tuhan, haleluya. Mau sampai ke surga, bukan sampai Jepang aja, haleluya. Haleluya. Jadilah engkau orang yang disenangi, haleluya. Menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Engkau dan saya akan diurapi oleh Tuhan. Tatkala pengurapan Tuhan ada, engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Diangkat tinggi sampai ke surga, haleluya. Tapi jangan sekarang, haleluya. Pelayanan kita diangkat. Usaha kita diangkat. Rumah tangga kita diangkat. Haleluya. Saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kalau saya diundang kesempatan hari ini itu karena anugerah. Udah lama jujur aku berdoa. Tuhan, kapan kau ke Surabaya? Sampai jujur waktu belum lama ada pelayanan Pak John Vega di Jakarta. Saya hadir. Terus saya bilang, kapan dong gua ke Surabaya? Jujur aja ngomong, haleluya. Lebih baik jujur, haleluya. Gue yang minta, maafkan gembala. Haleluya. Dan katanya gini, nanti ngomong sama gembala, haleluya. Oh gembala, iya saya lupa, saya pikir masih teman saya, haleluya. Rupanya gembalanya udah dialihkan, haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Dan pada saat kemarin saya ada di Solo, saya istri bersama dengan anak, tatkala mau kembali karena ada keluarga istri meninggal, saya sehingga ke Solo, berangkat ke Solo, tapi saya masih melayani juga di Salatiga, di tempat kita, teman kita. Habis melayanan pulang, haleluya. Kakak bilang naik pesawat, saya bilang naik kereta aja. Karena waktu datang dipaksa naik pesawat, naik Garuda. Saya bilang naik kereta aja, haleluya. Enggak, naik pesawat, naik Garuda. Saya bilang kalau naik kereta, uang Garudanya gua ambil, haleluya. Tapi tetap haleluya, tetap naik pesawat. Dia yang beli, selalu Tuhan, haleluya. Kalau dia kasih duit pasti gue naik kereta, haleluya. Duitnya kan lumayan. Pulangnya dia bilang mau naik apa? Kereta aja. Saya pikir dia mau tambah, ya tetap dikasih tiket ke kereta. Ya udah, puji Tuhan. Saya bilang, memang anugerah Tuhan tuh, kasih Tuhan tuh gak boleh dia. Kalau sudah ditawarin ya ikuti aja, haleluya. Makanya hari ini juga saya langsung beli tiket naik kereta pulang. Pak John bilang besok saya naik pesawat. Gua udah ada tiket, haleluya. Mau ngapain? Gua udah ada tiket. Tiket apa? Kereta, haleluya. Bukan supaya uang pesawatnya gua ambil, bukan, haleluya. Tapi kan lumayan, haleluya. Lihat buat Tuhan, haleluya. Orang jujur disenangi Tuhan, haleluya. Oke, haleluya. Sekali lagi kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi.
Daud. Karena dia disenangi. Maka dia apa? Diurapi. Karena dia diurapi, dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Sehingga hanya pengembala kambing domba bisa jadi raja. Itu kan anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, anugerah Tuhan. Kekasih di dalam Yesus Tuhan. Kembali ke tadi. Kembali kepada Yosafat. Dia mencari. Mengikuti jejak daripada bapak leluhurnya Daud. Daud itu saudara kasih di dalam Tuhan. Sama-sama kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Yang sangat disenangi oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara baca. Ya, kan tadi katakan mengikuti jejak yang dilakukan oleh Daud. Tolong kita baca 1 Tawari pasal yang ke-25. 1 Tawari pasal 25 ayat 1-2. 1 Tawari pasal 25. Apa dikatakan? Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menuju anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yudut. Mereka bernubuat dengan diringi kecapi, gambus dan kecapi. Daftar orang-orang yang bekerja di ibadah ini dan yang berikut. Terus lihat keduanya, haleluya. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Nathan dan Asyara. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ibadah Daud. Tadi saya sudah katakan dia ambil itu tabut ada. Karena apa? Ada pujian dan penyembahan. Dan ibadah Daud itu disertai dengan ada nubuatan. Haleluya. Sebab itu kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur tadi sebelum pelayanan khotbah sudah ada yang bernubuat. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan saudara, bahwa Yosafat mengikuti jejak yang dilakukan oleh bapak leluhurnya Daud. Yaitu dalam ibadahnya ada pujian, ada penyembahan, bahkan diizinkan nubuatan. Nubuatan yang menyampaikan firman Allah, menyampaikan perkataan profetik. Dalam Yeskel pasal yang ke-37. Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai selanjutnya kita berkata, di mana Yeskel rohnya di bawah. Dibawa ke sebuah lembah. Dan tatkala dia di sebuah lembah, dia kasih lihat penglihatan. Dan di dalam lembah itu dia lihat ada banyak tulang-tulang yang berserakan. Yeskel pasal yang ke-37. Ada tulang-tulang yang berserakan, lalu kuasa Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dengan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Banyak tulang-tulang yang berserakan. Ayat yang ketiganya berkata begini, haleluya. Lalu ia berfirman kepadaku, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, iya Tuhan Allah. Di bawah, dilihat ada tulang-tulang yang berserakan begitu banyak. Dan Tuhan katakan pada Yeskel, Yeskel, dapatkah tulang-tulang yang berserakan ini disatukan lagi? Dapat. Dan Yeskel berkata, iya. Dapat. Tulang-tulang ini siapa saudara? Ayat 11-nya, tolong ayat 11-nya. Ayat 11-nya Yeskel ini tadi. Firman-Nya padaku, hei anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi saudara dikasih lihat tulang-tulang dan dikatakan, tulang-tulang ini adalah Israel. Mereka bagaikan tulang-tulang yang berserakan. Kenapa? Sebab itu adalah perkataan mereka. Pengharapan kami sudah lenyap. Tidak ada harapan lagi. Oh haleluya. Dan apa? Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan terjadilah. Tetapi Tuhan mau supaya tulang-tulang ini menyatu. Maka firman Tuhan berkata, Yeskel, dapatkah tulang-tulang ini dipersatukan? Dia bilang apa? Iya, dapat. Caranya gimana? Bernubuat. Bernubuat. Ayat yang ke-7 ayat 4 dikatakan. Yeskel, ayat 7-nya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tatkala dia mulai bernubuat, sampaikan kepada tulang-tulang, hei tulang-tulang, dengar firman Tuhan. Tulang rusuk yang sudah dibawa sampang kuntilanak. Tulang punggung yang sudah dibawa sama inem.
Tatkala disampaikan nubuat, tulang balik. Tiba-tiba tulang rusuk. Tiba-tiba dia cari pasangannya. Haleluya. Ketak. Cari pasangannya. Mana? Supaya jangan tertukar. Haleluya. Karena kau ketukar bisa jadi banci. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Tiba-tiba bunyi keretak, 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 keretak. Menyatu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan mungkin. Haleluya. Tulang rusukmu diambil sama orang lain. Bernubuatlah. Bernubuat. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Kembali kau suamiku. Kembali kau istriku. Pacarku kembalilah. Nubuat. Amin. Haleluya. Kalau dia nubuat tiba-tiba retak nyatu. Sudah ada menyatu. Tapi belum ada kehidupan. Bernubuat lagi. Tak kala nubuat. Tiba-tiba urat muncul. Bernubuat lagi. Daging muncul. Haleluya. Dan setelah bernubuat lagi. Supaya ada napas kehidupan. Jadi tak kala saudara menyampaikan firman Allah. Menyampaikan nubuatan. Perkataan Allah. Perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Aku dipulihkan. Aku diberkati. Mungkin belum. Bernubuat lagi. Sakit bernubuat aku sembuh. Karena bilur Yesus belum bernubuat lagi. Sampai terjadi. Akhirnya ayat 10 berkata apa? Hezkel ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan napas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjelak kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi tentara yang sangat besar. Tadinya tulang-tulang yang berserakan. Keluarga yang sudah berantakan. Usaha yang sudah berantakan. Tetapi tatkala nubuat disampaikan. Tatkala nubuat dan nubuat. Dan 1 Korintus 14 ayat pertama berkata. Kejarlah karunia-karunia rohani. Khususnya bernubuat. Karena kamu semua bisa bernubuat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya waktu sekolah. Satu angkatan sama Pak John, Bu Indah. Asal Ibu Indah udah mulai penuh Roh Kudus, udah ketakutan. Kena lagi nih. Tiba-tiba hambaku Cornelis, oh Tuhan ampunilah. Paling gentar. Tapi sekarang udah gak takut lagi. Karena dulu kan masih hidup lama. Jadi pokoknya sampai-sampai yang aku simpen di kamarku. Surat dari kekasihku dari Padang ketahuan. Sampai sebegitu rupa. Surat pegang ku simpan ketahuan. Haleluya. Hambaku engkau masih menyimpan Tuhan. Saya pernah khotbah di Solo. Tiba-tiba hambaku Cornelis. Engkau pakai uang per bulan. Ya per bulan aja ketahuan. Haleluya. Aku lagi naksir orang Solo waktu itu. Karena di Surabaya ditolak. Aku pergi ke Solo. Haleluya. Khotbah di Solo. Haleluya. Tiba-tiba ada seorang anak gadis. Tamat SMA dia bilang. Pak Pendeta khotbahnya mantap. Haleluya. Mantap khotbahnya. Puji Tuhan. Boleh minta nomor. Nomor HP enggak ada. Nomor telepon. Haleluya. Kasih. Minta lama kasih. Kirim surat ke saya. Pak Pendeta khotbahnya mantap. Kapan ke Solo lagi? Ini dia. Haleluya. Kedua kali surat lagi. Pak Pendeta sudah punya teman apa belum? Oh baru putus kok. Haleluya. Diputusin. Dan yang saya ingat. Mungkin sekarang saya ngomong waktu saya di Surabaya. Sampai saya dengar teman saya ini sudah dengan si Anu. Saya gak usah sebut namanya. Yang udah tahu cukup tahu, gak usah bilang sama yang lain. Saya bilang ini, mana Lucia? Lucia, sampaikan kepada dia. Kita ketemu di rumah Om John, di gereja atau di kuburan? Sama prianya. Sampaikan, disampaikan. Maksudnya, ngomong baik-baik lah. Maksudnya di kuburan, rupanya setelah itu saya pergi ke keluarganya. Keluarganya saudara pas sampai. Kamu ngancam saudara saya diambil parangnya. Kamu ngancam. Hah? Parang. Ngapain parang? Nggak ada di sini kan orangnya. Haleluya. Kenapa parang? Karena mau ketemu di kubur. Kamu mau matiin? Bukan mau matiin, maksudnya ngobrol di kubur. Kok nggak mau di gereja di rumah Mojon? Kalau nggak mau di Mojon di kuburan. Kan kita sering di kuburan. Kalau ke rumah Om John kan dulu ke gereja kan jalan kaki lewat kuburan. Haleluya.
Maksudnya ngobrol di kuburan, haleluya. Karena saya tahu dia juga waktu itu suka ke kuburan, haleluya. Karena di situ banyak kuntilanak, haleluya. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Jadi nyancuk di itu, haleluya. Tapi sekali lagi, itu yang lalu, sudah. Oke, ya sampai di mana tadi, haleluya. Haleluya. Jadi kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Tatkala nubuat disampaikan, tulang-tulang menyatu, amin. Jadi engkau sampaikanlah firman, sampaikanlah nubuatan. Sakit, bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Mungkin belum, bilur Yesus menyembuhkan aku. Bilur Yesus menyembuhkan aku, haleluya. Engkau usaha yang sedang gimana? Usahaku pasti dipulihkan, usahaku pasti dipulihkan. Belum tercapai, sampaikan lagi sampai terjadi. Begitu juga, haleluya, keluargamu, rumah tanggamu. Haleluya, sampaikan, keluargaku pasti dipulihkan, keluargaku pasti diberkati Tuhan. Karena apa? Ada mujizat dalam ucap. Amin, haleluya. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi. Waktu berjalan terus, kembali, haleluya. Jadi, dia disertai, dia kuat sebab apa? Sebab tadi saya katakan, dia mencari Allah yang disembah oleh ayahnya. Dan dia mengikuti jejak yang dilakukan oleh bapak leluhurnya. Daud melakukan ibadah. Maka sebab itu dia diberkati oleh Tuhan selanjutnya. Ayat yang kelima, 2 Tawari 17. Ayat yang kelima apa dikatakan berikutnya? Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang dibawa kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Saudara, haleluya, karena Yosafat beribadah sesuai dengan bapa leluhurnya Daud, haleluya, beribadah yang diberkenankan oleh Allah, berkenan kepada Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya, keluarganya dikokohkan, rumah tangganya dikokohkan, ekonominya dikokohkan, haleluya, sampai dikatakan seluruh Yehuda, semua Yehuda diberkati Tuhan. Dan seluruh Yehuda membawa persembahan kepada Yosafat. Sehingga Yosafat menjadi kaya dan sangat kaya. Dan bukan itu saja, terhormat. Banyak orang kaya, tapi tidak terhormat. Dalam Injil Lukas, ada orang kaya tapi bodoh, alias bego. Ada orang kaya tetapi pelit karena haleluya. Tapi ada juga orang kaya yang tobat, ada, diberkati. Sekali lagi, Yosafat kaya dan terhormat. Sekali, banyak orang kaya tapi tidak hormat. Karena apa? Pelit, sombong dan sebagainya. Tetapi lain dengan Yosafat. Oh haleluya. Dan saya percaya adalah kehendak Allah, adalah kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya juga bisa kaya di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Amin saudara. Karena firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Apa dikatakan? 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Haleluya. Oh ya, itu adalah kehendak Allah daripada Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan mau kita kaya, amin. Amin. Saudara mau kaya? Kaya mau. Karena kalau kita kaya, kita bisa memberkati yang lain. Kita bisa memberkati. Bagaimana kalau kita miskin? Ya, artinya kita bisa memberkati juga, tetapi kan terbatas. Tapi kalau kita kaya, kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, orang yang susah. Oh haleluya. Dan haleluya, Alkitab berkata, Yesus yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya di dalam Dia. Haleluya, sama seperti Yosafat kaya. Ayat yang ketujuhnya, ayat ke-7, 2 Korintus pasal 8, tadi ayat 9 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Amin saudara. Kita kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam apa? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan kasih terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Haleluya. Kamu haleluya kaya dalam segala sesuatu.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata, haleluya. Yosafat kaya dan sangat terhormat. Oh haleluya. Saudara kasih di dalam Tuhan. Selanjutnya apa dikatakan? Haleluya. Kembali karena waktu berjalan terus. Kembali ke tentang Yosafat ini saudara kasih di dalam Tuhan. Dia kaya dan sangat terhormat. Dan selanjutnya apa saudara? Ayat yang haleluya. Ayat yang ke-6 saya baca. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan diri dari segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Berhala dia singkirkan dan sebagainya. Ayat yang ke-7 tolong tampilkan ayat yang ke-7. Apa dikatakan sini? Yosafat yang jadi kaya dan terhormat. Selanjutnya haleluya dikatakan ayat yang ke-7. Ya 2 Tawari pasal 17 ini. Pada tahun ketiga pemerintahnya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hai, Obadya, Sakaria, Natanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Haleluya. Pada tahun ketiga pemerintahnya, ia mengutus beberapa apa? Pembesarnya. Tahun ketiga pemerintahnya, dia mengutus pembesarnya. Orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah diberkati, para pembesar-pembesar yang sudah menikmati anugerah Allah. Dia utus saudara kekasih dalam Tuhan. Para pembesarnya bersama dengan, ayat selanjutnya dikatakan bersama dengan orang Lewi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan, coba baca selanjutnya, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Yakni Semaya, Netanya, Semaya dan sebagainya. Ayat berikutnya 9. Ya. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ayat yang ke-8 bersama dengan para imam. Jadi saudara pada tahun ketiga pemerintahannya Yosafat mengutus apa? Para pembesarnya bersama dengan orang Lewi, bersama dengan nabi-nabinya untuk apa saudara? Untuk jadi misionari. Untuk jadi apa saudara? Untuk menjadi penginjil. Haleluya. Supaya apa? Seluruh Yehuda mengenal Allah. Seluruh Yehuda beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Sebab itu dia diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Karena apa saudara kasih dalam Tuhan? Haleluya. Saya ulangi lagi. Dia mengutus para pembesarnya. Dia mengutus para imam-imam yang ada. Dia utus orang Lewi. Untuk apa? Berjalan mengelilingi seluruh Yehuda. Untuk apa? Mengajarkan kitab Taurat. Supaya seluruh Yehuda semua menghargai Tuhan. Semua menghormati Tuhan. Artinya apa saudara? Gereja yang berkembang. Gereja yang diberkati Tuhan. Mengutus misionari. Mengutus para penginjil. Puji Tuhan di tempat ini. Suka ngutus. Haleluya. Haleluya. Penginjilan. Dan bulan Agustus akan ada KKR di Bekasi. Haleluya. Pak John, haleluya, bersama dengan tim akan ada di sana. Dan pokoknya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yosafat, itu juga dilakukan oleh kita yang tempat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dia mengutus, dan yang luar biasa. Makanya dia diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa saudara? Ayat berikutnya, waktu jalan terus, haleluya. Ayat 10-nya. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan keamanan. Tetangga-tetangga tidak berani untuk melawan Yosafat. Tidak berani untuk berperang. Karena ketakutan dari Tuhan menimpa semua kerajaan yang ada. Oh haleluya. Dan ayat 11-nya ini lagi luar biasa saudara. Apa dikatakan ayat 11-nya? Dari antara orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Bukan hanya semua Yehuda bawa persembahan kepada Yosafat. Keamanan Tuhan berikan. Lantas apa dikatakan? Orang Filistin membawa persembahan. Membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang apa saudara? Orang Arab memberi 7.700 ekor kambing domba.
Oh luar biasa, ini anugerah Tuhan, haleluya. Sampai-sampai saudara, tetangga-tetangga yang tadinya suka berperang digerakkan untuk membawa persembahan. Karena apa? Yosafat mengikuti jejak bapak leluhurnya Daud, yaitu ibadah yang diperkenankan oleh Allah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Alkitab sama-sama kita tahu, yang tadi kita sudah baca. Sehingga dia semakin lama makin kuat, amin. Amin saudara, mau kuat? Saya boleh tambah dikit. Satu waktu, dalam 2 Tawari pasal 20, satu waktu Yosafat menghadapi masalah besar. Ada 3 kerajaan mau berperang dengan Yosafat. Amon, Moab, dan satu lagi mau berperang. Yosafat tatkala dia dengar ada 3 kerajaan yang besar yang mau menghajar dia, mau berperang dengan dia, mau menghantam. Yosafat jadi takut. Dia jadi takut. Sebab pasukan yang sangat besar yang sudah bersepakat menghancurkan dia. Tetapi dalam ketakutan itu, Yosafat ambil keputusan untuk mencari Allah, untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Maka dihimbau seluruh Yehuda datang ke rumah Allah, datang ke rumah Tuhan. Mereka datang ke rumah Tuhan, haleluya, sampai penuh di pelatarannya. Dan dia mulai berseru kepada Allah, Tuhan, kami tidak mampu, tidak kuat menghadapi pasukan yang besar ini. Engkaulah pengharapan kami, engkaulah kekuatan kami. Tiba-tiba ada yang bernubuat. Tiba-tiba ada yang berbuat. Yosafat bersama dengan seluruh Yehuda, jangan takut menghadapi pasukan yang besar ini. Karena bukan kamu yang akan berperang, aku yang akan berperang. Tatkala nubuat itu datang, Yosafat jadi kuat. Oh, dia sujud menyembah kepada Allah. Oh haleluya. Karena Tuhan katakan jangan takut menghadapi pasukan yang besar. Aku yang akan berperang. Engkau cukup berdiam diri. Besok hadapi mereka. Maka besok mereka berhadapan. Dan dikatakan maka Yosafat, oh haleluya, Tuhan katakan firman Tuhan nubuat yang datang, bukan kamu yang akan berperang, Tuhan yang akan berperang. Kalau begitu gimana caranya? Siapkan para pemuji, siapkan para penyembah, siapkan di barisan depan. Supaya apa? Menghadapi mereka, menghadapi musuh bukan dengan peperangan. Cukup dengan memuji Tuhan, cukup dengan mengagungkan Tuhan. Maka tatkala mereka mulai memuji Tuhan, mulai mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Tatkala pujian disampaikan, Tuhan itu baik dan baik dan baik, haleluya. Terjadi apa saudara? Tuhan turun tangan, Tuhan mengadakan penghadangan. Sehingga Alkitab berkata, 3 kerajaan yang mau hantam Yosafat, tiba-tiba singkatnya mereka saling berperang. Mereka saling berperang. Mereka saling membunuh sehingga mati semua. Tatkala Yosafat tiba di tempat itu, mereka sudah mati. Karena Tuhan yang berperang. Sehingga mereka ambil itu jarahan begitu banyak. 3 hari nggak habis-habis. Begitu banyak mereka dapatkan. Dan tempat itu dikasih nama apa saudara? Lembah pujian. Yang tadinya itu lembah duka cita, lembah air mata, lembah tangisan. Karena apa? Mereka akan dibantai. Tetapi tatkala mereka memuji Tuhan, akhirnya saudara, lembah duka, lembah air mata diganti dengan lembah pujian. Karena apa? Ada kuasa dalam pujian, ada mujizat dalam pujian. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, sebagaimana Yosafat makin lama makin kaya dan terhormat, dan makin lama makin kuat. Sebab apa? Sebab dia mengenal Allah, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang disembah oleh ayahnya, dan dia mengikuti jejak yang dilakukan oleh bapak leluhurnya Daud. Tuhan memberkati kita pemusik, haleluya, haleluya, haleluya.